Jumpa lagi dengan saya di Wadu Pusaka. Pada kesempatan video kali ini, saudara sekalian, kita akan membahas tentang filosofi dan makna dari warangka Ladrang Solo, ya, atau Ladrang Surakarta. Namun sebelum itu, saya mohon untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel Wadu Pusaka ini untuk mensubscribe dulu Wadu Pusaka. Oke, kita mulai. Filosofi dan makna dari warangka Ladrang Surakarta. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Ladrang warangka gaya Surakarta ini, untuk yang ladrang itu bentuknya sangat luar biasa indah, ya, sangat luar biasa, ya, dari segi artistiknya, eksoteria, istilahnya dari segi luarnya itu luar biasa, sangat indah. Seperti yang kita lihat ini, ada godongan, ya, ada angkop, ya, gandar pendoknya sangat luar biasa sekali. Apakah bentuknya ini hanya sekedar untuk artistik saja, untuk keindahan, untuk mendukung keindahan dari Krishna saja? Tentu tidak, ya. Segala sesuatu dalam budaya Jawa itu selalu memiliki arti, ya, disimbolkan. Segala doa, petuah, nasihat, adab, ya, sopan santun itu diwujudkan dalam bentuk benda seperti ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya orang-orang zaman dahulu itu memiliki daya kreasi dan daya kreativitas yang sangat luar biasa, penuh dengan filosofi, ya. Mari kita mulai. Kemudian makna dari gaya warangka seperti ini, ya, ladrang, ya, ladrang, bentuknya seperti ini. Apa ini artinya? Ini sebetulnya adalah gambaran dari seorang penari, ya. Aspek pertama, gambaran seorang penari. Kalau Anda melihat, ini seperti tangan, ya, tangan yang ditekuk ketika menari, ya, seperti ini. Kemudian yang sebelah sini ini adalah seperti selendang yang sedang dilemparkan ke atas, yang dihempaskan ke atas. Biasanya dalam menari Jawa tradisional itu ada penari yang menggunakan selendang dan dalam tariannya itu dilemparkan atau dihempaskan gitu talinya, ya. Apa artinya? Seperti yang mungkin beberapa dari kita sudah ketahui, ya, tarian dalam masyarakat Jawa itu adalah ekspresi dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Jadi orang zaman dulu ketika ingin mengucapkan syukur itu juga bisa diekspresikan menggunakan tarian, ya. Tarian untuk memuji kebesaran Tuhan, tarian untuk berkah panen, ya. Kemudian juga tarian itu juga selain bentuk pujian ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga tarian itu juga digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada penguasa setempat atau raja, ya. Misalnya raja, karena raja sudah melindungi rakyatnya, rakyatnya itu memberikan tarian sebagai bentuk penghormatan kepada raja. Jadi artinya dari bentuk ini adalah ucapan syukur, ya, dalam bentuk gaya seperti ini, ya, kayak ini angkop dan godongan itu. Yang kedua, ini bisa berarti juga perahu atau bahtera kehidupan. Nah, sejak zaman dahulu, nenek moyang kita tuh dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung, ya. Bahkan sebelum Marco Polo mengelilingi dunia ataupun Columbus mengelilingi dunia, siapa itu namanya, lupa saya, Galileo Galilei mengelilingi dunia, orang Jawa itu sudah berkeliling dunia, sudah sampai ke Madagaskar. Artinya apa? Artinya orang Nusantara itu memiliki kemampuan astronomi yang bagus, yang bisa menentukan arah kapal dengan benar tanpa tersesat, ya. Nah, di Ladrang ini juga menunjukkan bahwasanya ini adalah bahtera atau perahu kapal
artinya adalah kehidupan itu sendiri. Kita harus mengarahkan kapal ini dengan benar ya. Ini seperti kapal zaman dahulu ya, kapal zaman Borobudur, zaman Majapahit ya, kapal jung gitu. Nah, bentuknya mirip seperti ini ya. Ini bagian depannya ini juga bisa berbentuk ombak yang diterjang oleh kapal tersebut ya. Ini ada bagian buritannya. Nah, seperti ini. Ini ada tiang kapalnya. Nah, makna kedua adalah makna bahtera kehidupan. Kita harus bisa mengarahkan perahu kehidupan ini ke tempat yang benar ya. Kita harus mampu mengarungi samudera kehidupan yang gelombangnya kita tidak bisa prediksi, tapi kita bisa berhati-hati. Kemudian selain warangka juga ada gandar. Nah, gandar, apa makna dari gandar atau bagian panjang dari warangka ini? Maknanya adalah, ini adalah sebetulnya soko guru atau tiang utama dalam kehidupan kita itu apa? Tiang utama dalam kehidupan kita adalah iman yang kita percayai. Bisa agama ya, bisa kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan iman kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing ya. Ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa yang mendukung semuanya ini. Bahtera ini tidak bisa berjalan, kehidupan ini tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada yang menopang. Yang berkuasa siapa? Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ini soko guru adalah bagian sangat penting bagi masyarakat Jawa ya. Setiap bangunan orang Jawa khususnya hendaknya punya soko guru atau punya tiang utama ya. Biasanya dalam tiang utama tersebut disisipkan doa dalam bentuk, biasanya kalau zaman dulu itu orang mendirikan bangunan, soko gurunya atau tiang utamanya itu diselipkan selembar kertas yang bertuliskan doa tertentu yang diselipkan di sana, karena itu adalah soko guru, soko tiang utama penyangga ya, supaya rumahnya tetap diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, ini soko guru, luar biasa kan artinya. Kemudian ada pendok itu jenisnya bermacam-macam, ada yang slorok, ada yang bunton, ada yang blewah seperti ini ya. Ini adalah kebetulan yang blewah, tapi semuanya itu maknanya sama ya. Kalau zaman dahulu ini slorok ini terbuat dari logam yang sangat mulia, bisa perak, bisa emas ya. Apa artinya ini? Ini adalah artinya adalah busana atau ageman, apa tuh namanya, seragam, bukan seragam, apa tuh, pakaian. Hendaknya pakaian kita tuh selalu seperti emas. Artinya pakaian kehidupan kita tuh harus diikuti dengan perilaku yang baik, yang mulia ya. Kita hidup selalu berpakaian dengan perbuatan baik. Kalau kita tidak berpakaian atau perbuatan kita tuh jelek, itu seperti tidak berpakaian, kita mengotori diri kita sendiri. Jadi pendok itu artinya berpakaianlah dengan perilakumu ya. Karena kita hidup dan mati, ketika mati nanti kita tidak membawa apa-apa ya, kita hanya membawa pakaian ini. Pakaian apa? Pakaian perilaku perbuatan baik kita, amal budi kebaikan kita, itu yang akan kita bawa. Itu pendok juga punya dua arti. Yang kedua adalah artinya perisai atau tameng ya. Pendok ini tameng. Untuk keris-kerisan digunakan sebagai alat tempur ya. Tidak semua keris digunakan sebagai alat tempur ya. Kebanyakan mereka dibuat untuk pusaka ya, sebagai bentuk status dalam masyarakat. Nah, kalau pusaka untuk tempur, pusaka tempur, itu pendok ini bisa digunakan untuk menangkis serangan ya, bisa digunakan untuk menangkis ya. Jadi ini juga bisa berarti perisai atau perlindungan atau tameng ya. Artinya adalah kita harus memiliki tameng, kita harus memiliki filter atau saringan. Kita harus informasi boleh datang, tapi kita harus tameng atau kita saring mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Yang buruk kita tangkal, kita keluarkan, yang benar kita ambil ya, gitu, kebaikannya kita ambil. Kemudian yang terakhir adalah deder. Kalau orang Jogja menyebutnya deder, orang Solo menyebutnya jejer. Apa artinya? Karena ini Ladrang Solo Surakarta, jadi saya dulukan dulu yang jejer ya. Jejer itu artinya adalah manusia itu sendiri. Kalau dalam struktur kalimat
bahasa Jawa itu ada jejer, waseso, lesan. Ya, jejer itu subjek. Subjek itu apa? Orang. Ya, jejer itu orang, jalmo orang. Jadi ini bentuknya seperti manusia. Manusia yang sedang menunduk sungkem atau ya menunduk ya. Jadi ini kepalanya. Ini seperti kepala yang sedang menunduk. Maknanya adalah kita sebagai manusia harus menunduk, harus tidak sombong ya, tidak perlu menunjukkan apa yang kita miliki atau yang kita kuasai. Kita harus tetap rendah hati bagaikan padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Itu ada filosofinya seperti ini. Bagaimana dengan deder di Jogja? Deder itu artinya apa? Kalau sehari-hari deder itu artinya menanam. Deder, mendeder isine pelem. Deder itu artinya ditanam. Ini kan ditanam, di dalamnya ada besi, ditanam. Ya, deder. Artinya ya kita harus menanamkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Manusia itu tadi, menanamkan yang baik. Apa itu? Ya iman itu tadi, iman, agama, perilaku yang baik harus kita deder di dalam hati kita. Deder. Baik. Sekian dulu untuk makna dari warangka. Ya, kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Anda share juga, ya. Subscribe Anda itu membuat kami semangat untuk membuat video-video bermanfaat berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Wadwers.